Assalamualaikum, hai mobil lovers, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pahit di saat saya membeli mobil bekas. Mobil apakah itu? Sebelum melanjutkan ke pembahasan pokok, alangkah lebih berterima kasih jika Anda subscribe channel saya ini. Oke, lanjut ke pembahasan kita kali ini. Saya akan menceritakan pengalaman di saat saya membeli mobil Opel Blazer. Seperti apa pengalamannya? Sebelum ke pengalamannya, seperti biasa saya akan menceritakan kronologi sampai saya memiliki Opel Blazer ini. Singkat cerita, saya mempunyai mobil Mazda Astina yang saya beli waktu itu hanya 18 jutaan saja. Saya mendapat tawaran ditukar dengan Opel Blazer yang masih original dan cukup keren menurut saya, sehingga saya yakin akan banyak peminat ke mobil tersebut. Kita bertemu di daerah Tanjung Wangi, Subang. Sampai di sana seperti biasa saya melakukan pengecekan rutin yang biasa saya lakukan di saat akan membeli mobil. Hal pertama yang biasa saya lakukan adalah jika mobil kelahiran tahun 90-an sudah pasti saya langsung berfokus kepada mesin, karena biasanya jarang ditemukan keropos di bodi mobil keluaran tersebut, jadi saya langsung fokus mendengar suara mobil ini. Seperti biasa patokan suara mesin di mobil adalah halus, suara mesinnya tidak terdengar bunyi tek-tek-tek, tuk-tuk-tuk, lalu bukalah tutup olinya. Lihat apakah oli menyembur dengan kencang. Kalau kencang berarti pompa oli bagus dan metal jalan tidak bermasalah dan tidak keluar banyak asap pula. Setelah itu kita buka tutup radiator, apakah air pas di gas menyembur atau tersedot. Jika menyembur dipastikan water pump bermasalah dan sebaliknya. Setelah itu kita lihat adakah rembesan oli atau tidak, lalu beralih ke karburator, injektor apakah masih original bawaan pabrikan atau sudah diganti, lalu tes apakah masih normal. Cara ceknya hanya dengan starter mesin tanpa injak gas apakah langsung hidup atau tidak, lalu langsamnya normal atau tidak. Cara terakhir menginjak pedal gas perlahan lalu spontan, adakah delay saat RPM naik atau adakah mengayun. Jika iya berarti ada sensor yang error atau karbu bermasalah. Setelah semua aman, kita lari ke bagian kelistrikan dan perkabelan, apakah sudah banyak jemperan atau belum, lalu power steering, power window, AC, serta perangkat lainnya. Waktu itu saya tidak menemukan masalah sama sekali. Hanya saja nomor mesinnya gendong karena mesin bawaannya sudah diganti akibat kerusakan parah. Itu kata yang punya mobilnya. Oke, akhirnya kita deal dan pulang. Di perjalanan pun tidak ada masalah yang saya rasakan. Esok harinya mobil saya bawa jalan-jalan bersama keluarga. Sewaktu masuk pom bensin mau isi bensin, mendadak pintu supir copot. Ternyata pengunci engselnya lepas. Tidak berselang lama saya mendapat tawaran untuk tukar dengan mobil Mercy C180 dan saya tukarlah mobil tersebut. Ketika sudah deal, saya rekomendasikan untuk mengganti timing beltnya. Karena saya menemukan banyak keluhan kerusakan yang menghabiskan banyak biaya akibat timing belt putus, dan digantilah timing belt tersebut oleh pemiliknya. Namun karena diganti oleh yang murahan atau mungkin bengkelnya amatiran, malah terjadi apa yang ditakutkan. Timing belt putus dan menghabiskan biaya sekitar 4 jutaan. Itu kata pemilik mobilnya. Itulah pengalaman pahit yang saya temukan di Opel Blazer. Jadi ketika Anda berminat meminang mobil Opel Blazer, usahakan untuk mengetahui atau ada riwayat penggantian timing belt yang jelas agar mudah saat melakukan pergantian. Karena hal ini merupakan perawatan yang penting di Opel Blazer, termasuk pompa oli pun harus sangat diperhatikan. Itulah kasus yang pernah saya temukan. Setelah pengalaman ini saya berkesimpulan bahwa jika berminat untuk merawat Opel Blazer, sebaiknya pilihlah yang masih original bawaan pabrik dari keseluruhan terutama mesinnya. Karena Opel Blazer ketika melakukan perbaikan mesin maka akan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Itulah pengalaman yang saya temukan di mobil Opel Blazer yang bisa disimpulkan bahwa mobil ini masih lumayan mahal padahal mobil tahun 90-an sudah bisa dibilang mobil tua.
Hanya itu kendala yang saya temukan, semoga bermanfaat dan menjadi fokus utama kalian saat akan meminang mobil yang sama. Semoga bermanfaat, bertemu kembali di video yang akan datang. Terima kasih.